rekamannya bisa saya berikan gitu. Oke, izin saya share. Saya dari Bandung ya. Saya sebetulnya dosen di Universitas Kristen Maranatha di Fakultas Teknologi Informasi. Emang saya suka buat program gitu ya. Kebetulan adik saya butuh, jadi saya bantukan buatkan. Ternyata teman-temannya ya memerlukan juga gitu. Nah ini programnya, jadi saya panggil, saya salah satu kumon. Ini Bapak Ibu dan Ibu-Ibu nanti ini saya berikan ya panduannya. Jadi ini sudah ada, tapi biasanya lebih enak dijelaskan gitu kan ya, dijelaskan. Nah saya panggil salah satu ya, ini programnya. Ini jadi sebetulnya nanti di awal ada login dulu gitu kan ya, loginnya nanti bisa di tab ini. Bisa sebagai admin, bisa juga sebagai staff. Dia ada 2 login gitu. Nah contoh aja ini ada datanya, sebetulnya simpel sih. Prosesnya kita memasukkan data siswanya. Saya bantu untuk memasukkan kalau ibu-ibu udah punya data siswanya gitu kan, supaya cepat ya. Karena ada yang memasukkan, kumon itu ya butuh waktu kira 2 minggu sampai 1 bulan untuk masukin datanya gitu kan, cukup lama. Tapi kalau oleh saya butuhnya Excel saja ya, saya paling dalam 1 hari udah bisa selesai ya, besoknya udah bisa langsung dipakai gitu. Nah ini data siswanya, saya ambil salah satu. Nah ini data siswanya, jadi ada matematik, kodenya M. Nah ini nomor siswanya, kita berikan nomor urut saja, kemudian data siswanya. Saya contoh ya, perlihatkan salah satu aja, saya edit misalnya. Ini saya ambil contoh, ambil yang di Kumon Kelapa Gading, ini udah lama. Nah ini namanya, nanti tanggal lahir ini bisa diisi ya, kode sekolah dan segala macam gitu kan ya. Data ini nggak terlalu lengkap dia, tapi ini saya ngambil dari formulirnya Kumon gitu kan ya. Ada mulai belajar, ada keluarga, ada motivasi, ada hasil tes, catatan khusus, siswa pindah dan segala macam. Bapak Ibu, nah Ibu-Ibu nanti kalau mau tanya silakan ya, boleh diinterupsi gitu kan. Nah kelasnya ini bisa ada II, ada IFL sama MET ya. Nah kalau saya mau nambahkan yang baru gimana? Nambahkan ya tinggal gini aja, new. Siswanya apa? Pilih MET aja. Nanti nomornya otomatis dia melanjutkan. Misalnya namanya Teddy, gitu ya. Teddy Markus. Ini nama saya. Tanggal lahir nanti diisi, gender diisi, sekolahnya juga. Kalau udah punya daftar sekolah, ya ini karena masih kosong, nanti ini bisa diisi aja misalnya ya. Katakanlah saya di SMP. Daya, misalnya ya. Ada alamat siswa tinggal diisi aja. Ini misalnya Jalan ABC 123 Bandung misalnya. Alamat dan segala macam. Nah ini kemajuan terakhirnya. Biasanya saat masuk kan ada tes ya, tes penempatan ya misalnya. Saya masuk di 4A misalnya, gitu kan. Kelas terakhir ini play kindergarten ya. Nanti kindergarten ini kelas 1 sampai terus ya kelas 9, kelas berapa misalnya saya SMP-nya kelas 7 gitu kan ya. Nah, hari belajar ini boleh ditulis, boleh enggak, kosong. Nah ini siswanya statusnya ya, status aktif misalnya. Mulai belajar nanti ini tinggal diisi ya, mau diisi boleh gitu kan ya. Jadi oke aja. Nah datanya udah masuk di sini. Jadi kita bisa mencari siswa-siswanya di sini ya. Ini simple lah, ini standar lah ya, mencari namanya misalnya Teddy ada juga ya, ini pernah saya masukkan tuh. Ya misalnya namanya siapa lagi, Grace ya, ini Grace yang ada Grace. Nah ini kalau siswa sudah masuk ya udah kita nanti langsung melakukan pembayaran. Nah biasanya kita melakukan penetapan dulu. Misalnya ini mau bayar bulan Juni gitu kan ya, tinggal prosesnya simpel aja. Mau bayar bulan Juni. Nah saya akan buat ini tagihan, ini sama seperti membuat tagihan di PLN, listrik ya, atau telepon gitu kan ya, modelnya seperti ini. Nah hanya siswa yang aktif yang ditagih.
Nah, ini contoh aja ya, misalnya Aditya, ini sudah ada pembayarannya, biaya kursusnya ya, Oktober 2001, terus ada pembayarannya juga ya. Ini banyak, ini ada historinya. Nah, sekarang saya akan membuat penetapannya. Jadi langkahnya data siswa, buat penetapan pembayaran udah cukup simple 3 aja itu. Saya buat misalnya bulan Juni ya, semua aja. Ininya tagihan bulan Juni, udah kita proses. Nah, di sini kita ketika memproses ini udah selesai, siswanya ada 365, jumlah yang ditetapkannya ini 170 juta sekian ya, gitu. Siswanya yang aktif 365, yang cuti ada 5, yang berhenti ini ada 1, gitu kan ya. Ini ada yang kelasnya masih kosong 1. Nah, ini kalau yang kelas kosong tidak diproses ya. Jadi yang diproses hanya yang aktif saja. Nah, aktifnya dari mana tahu tarifnya? Nah, sini ada tarif-tarifnya. Sebentar ya. Kita lihat dulu teman-teman ke sini. Ini adalah tagihannya. Jadi kita bisa dapat ini, bisa di print. Ini printernya memang nanti printer besar. Tagihan kita per siswa ini berapa? Ada ya, jadi tanggalnya, terus nanti keterangan biaya kursus berapa, termasuk tarif-tarifnya. Nah, tarif-tarif ini nanti bisa diedit. Ya, kalau ada kenaikan gitu kan. Nah, ini di print, jadi kita nanti bisa dapat totalnya berapa nih. Ya, sama dengan yang tadi ya. Teman-teman jadi nanti bisa memperkirakan penerimaan dalam bulan itu berapa gitu ya, tanpa digabung dengan bulan sebelumnya ya. Nanti kita bisa tahu juga yang bulan sebelumnya yang belum bayar juga. Nah, di sini ada menu-menu, kita bisa tahu nih kalau nanti ada yang belum bayar siapa gitu kan ya. Nah, anggap bulan Juni belum pada bayar ya, belum pada bayar. Oke, saya akan proses dulu sekarang. Misalnya ada siswa yang membayar. Ini kita tutup aja dulu. Supaya enggak ini ya, saya tutup ya, tutup. Ya, sebentar. Ini, nah ini saya tutup dulu. Saya masuk ke pembayaran. Ada siswa nih yang mau bayar. Misalnya namanya siapa, Teddy gitu kan ya. Nah, ini Teddy, kita lihat. Nah, langsung tagihannya langsung muncul. Ya, langsung muncul. Taunya dari mana? Tergantung dari kelasnya. Ya, kalau kelas 7 kan kita ada tarifnya. Ya, ada tarif-tarifnya. Tarifnya nanti yang tadi di penetapan tadi. Udah dia mau bayar, mau pakai apa? Ini jenis pembayarannya, ya. Mau pakai transfer ini bisa nanti diganti ya. Misalnya dia bayarnya pakai transfer. Oke, kita mau cetak misalnya ya ke printer. Ini saya nggak ada printer, tapi saya cetak ke PDF ya. Ini jenis printernya, kertasnya macam-macam ya. Nah, udah saya cetak aja. Dia bayar misalnya ya. Kalau lihat ini kita cetak. Oke, kita beri nama misalnya Teddy ya, bayar bulan Juni 2022. Nah, ini nanti bisa di-print, kalau enggak ya di PDF. Nanti kalau misalnya dikirim ke WA-nya orang tua bisa. Mau cetak salinan nih bisa sama, kalau enggak no aja ya. Oke, saya akan buka datanya yang tadi, Teddy tadi. Bentar, tadi saya naruhnya di mana ya, Teddy. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini saya menggunakan printer yang kecil mirip kayak di Alfamart gitu kan ya, Alfamart atau di Indomart gitu kan ya. Kumun Boulevard ini pembimbingnya Ibu Ira ya. Pembayarannya tahun 2022 bulan 6, kwitansi yang ke-1. Nanti kalau ada kwitansi kedua nanti ada terus berurutan. Jadi kita bisa tahu kwitansi yang kita keluarkan dalam sebulan. 500.000, 10.000 ini otomatis ya, sesuai ini. Ini biaya kursusnya. Bayarnya dia transfer. Ya, kalau kita punya beberapa rekening gitu kan ya, bayarnya ke rekening mana gitu kan ya. Kadang kita punya di BCA, punya BNI, punya Mandiri atau apa gitu kan. Tujuannya apa? Nah, ini teman-teman ini yang perlu di cross check.
Ya, seringkali ya bukan seringkali, ada kasus-kasus tertentu ya, kasirnya yang nakal, dia misalnya terimanya tunai, tapi dimasukkan ke transfer. Jadi bilang, udah transfer gini, kita nggak cek gitu di rekening bank kita, di BCA-nya kita gitu. Ya, uangnya masuk ke kantong kasir kalau kita nggak ngecek. Anggap aja kita udah bayar gitu ya, emang yang siswa orang tuanya bayar gitu kan, tetapi uangnya masuk ke kasir. Ini ada ditemukan beberapa kasus ya di Kumon seperti itu, terutama yang bayarnya tunai. Ada juga yang bayarnya bilangnya transfer segala gitu ya, transfer gitu kan, tapi sebetulnya nggak masuk gitu. Ya mungkin ada kopian atau main dengan kasirnya juga memungkinkan ya. Jadi dimasukkan ke komputernya seolah sudah bayar padahal sebelumnya belum bayar. Nah, bagaimana kita mengetahui seperti ini? Saya kembali sini ya. Nah, kita bisa tahu nih laporan harian misalnya ya, laporan harian. Kita cetak nih siapa yang bayar. Nah, ini udah kita bisa lihat. Saya cetak ya. Ini yang bayar nih. Saya buat lagi satu lagi ya supaya kelihatan. Misalnya ini ada yang bayar nih, Karis nih, Karis ya. Nah, Karis ya ini boleh dipilih dari sini, boleh kita ketik juga di sini. Siapa yang mau bayar nih, Karis gitu kan ya. Nah kalau Karisnya ada dua, nih Karis kan ada banyak nih Karisnya gitu kan. Karis yang mana nih gitu kan ya. Ini Karis Lia. Lia ada dua nih. Oh, tapi dia ada dua nih kelasnya. Ada IFL, ada ini. Nah, nanti bayarnya mau yang mana? Nanti kita bisa lihat nih. Saya bayar MET-nya dulu, boleh. Ya. Nah, kenapa ini bulan 9? Nah, karena ada tagihan yang bulan 9 belum dibayar. Ya, ini kan karena sampel. Dia nggak bisa bayar bulan Juni dulu, tapi dia akan harus bayar yang sebelumnya dulu kalau ada tagihan gitu. Ya, ini saya anggap bayar aja dulu ya, yang bulan ini kita bayar, kita cetak, namanya Karis. Kalau ada printer, teman-teman, nah ini tinggal dicetak ke printer aja ya, karena ini saya nggak ada printer gitu kan. Bulan September 2021. Oke, saya mau bayar Karis lagi yang tadi. Karis. Tuh, ya. Di sini pembayaran terakhir Karis bulan September nih, tanggal 22. Jadi kita bisa tahu nih, ini pembayaran terakhirnya. Nah, sekarang dia mau bayar bulan Juninya. Juninya bayar lagi, boleh kita cetak lagi ya. Karis bulan Juni. Juni 2002. Nanti kita lihat. Ya. Oke, salinannya nggak usah. Nah, kita bisa cetak juga reportnya, pembayaran yang hari ini. Nah, sekarang udah ada 3. Teddy, Karis yang tadi bayarnya ini saya cetak ya, supaya nanti terlihat ya. Saya cetak ke PDF aja. Ini laporan pembayaran ya, laporan pembayaran. Misalnya kita pembayaran Juni. Kita lihat di sini laporan pembayaran Juni. Nah, ini itu yang tadi bayar tadi ya. Jadi bayar nih, bayarnya bulan apa? Ini ada kelihatan. Jenis bayarnya apa? Mau pakai transfer, BCA atau apa? Kita bisa set in. Bisa kita set bayarnya kemana-kemana. Ya. Karis nih bayar tadi yang bulan Juni sama yang September ya, ada. Total transfer BCA ini. Ini yang perlu kita cek. Rutin lah. Ya, kalau ibu-ibu nggak bisa setiap hari gitu kan ya, minimal seminggu sekali harus dicek. Ya, ini yang nanti potensi kehilangan gitu. Kalau misalnya dia bayarnya tunai, dianggapnya transfer dan kita percaya aja gitu. Ini yang harus dicek. Jadi jumlah masuk ke bank dengan data di komputer itu harus sama, nggak boleh selisih.
ya supaya aman gitu kan ya. Nah itu proses pengecekan sama seperti di bank juga modelnya seperti itu ya. Jadi yang masuk ke komputer harus sama dengan uang atau transferan yang kita terima gitu. Ini harus dicek. Ya. Oke, sekian ini cukup simpel sih ininya. Untuk prosesnya, ada yang mau bertanya enggak? Dari Bu Esther, Bu Nini, Bu Lina, Bu Ervin, udah kebayang nggak? Udah kebayang nggak? Ya sudah sih Pak. Ya makasih. Bu Esther, suaranya putus-putus. Sorry. Iya, sorry sambil jalan ke kelas, jadi wifi-nya otomatis ganti. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Ya, sudah kebayang sih Pak itu. Ya, nanti sebentar ya Pak, masih merenungi nih. Ya, merenung. Mungkin nanti kalau ada kita lebih lanjut. Boleh. Nah, nanti misalnya ada kasus-kasus pembayarannya salah gitu kan ya. Salah bayar nih. Misalnya si A yang bayar, ternyata yang dibayar yang B gitu kan gimana. Nah, nanti itu tips-tips itu ada langkahnya gitu kan ya. Terus database-nya bagaimana ya. Ini programnya sebetulnya simpel Bapak Ibu. Nanti Ibu-ibu ini bisa di-set di copy ininya. Satu folder aja. Ini di backup ke USB gitu kan ya. Takut komputernya misalnya satu kali bermasalah gitu kan, kita punya update ya. Jadi ini tinggal di copy aja ke USB, tinggal klik ya misalnya send to ke USB-nya gitu kan ya kalau ada gitu. Teman-teman ini yang sudah pakai program saya itu. Sebentar ya, saya tunjukkan ada nggak datanya di sini ya. PRG Kumon. Bentar, oh bukan di sini, bentar ya, ininya ada di sini data. Nah ini yang pernah pakai. Saya ada Balikpapan, ini ya, Bandung, Batam, Jabodetabek, Kebumen, Lampung, Semarang, ada Surabaya juga, ada Jogja, ada. Di Kumon di Indonesia itu ada sekitar 900-an ya, cuman saya nggak tahu sekarang ini setelah ini. Nah, ini. Ya cukup banyak yang pakai. Ya. Ada yang baru masuk. Oke. Ada yang mau perlu jelaskan lagi nggak, Bu Ervin? Oh sorry, ini teman saya belum share screen ya. Ini share screen. Ini yang pernah pakai ya. Saya ada yang dari Balikpapan, Bandung, Batam, Jabodetabek, Kebumen ya, ada Lampung ada, Semarang ada, Surabaya juga ada nih. Jabodetabek sih yang banyak sama Bandung sih. Ya. Ini data-datanya tuh. Nah, biasanya prosesnya gimana? Prosesnya data siswanya kirim ke saya dalam bentuk Excel gitu kan. Tujuannya buat apa? Supaya data siswanya masuk ke dalam programnya ini ya, programnya ini lebih cepat gitu kan. Jadi besoknya udah bisa langsung dipakai. Paling di training gitu ya. Saya training lah kira-kira setengah jam sampai 1 jam lah ya. Nah, ini data-data siswanya kan ya. Yang Kelapa Gading ini cukup banyak, dia siswanya ada 365-an ya. Kalau saya ekspor ke Excel, ini kira-kira seperti ini datanya. Ada lagi nulis ya. Nah ini data-data di Excel-nya, kira-kira seperti ini. Tergantung teman-teman nanti punya siswanya seperti apa. Saya bantu untuk masukkan sini gitu kan, supaya cepat aja sih. Kalau mau masukin satu-satu juga nggak masalah sih, bisa. Kan ada fasilitas new ya. Biasanya kalau masukkan satu-satu biasanya data siswa-siswa yang baru gitu kan ya.
Ini data siswanya ya, ini masih nulis ke Excel. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga membantu. Ya, saya tadi kemana? Ke ini lagi. Ini lagi nulis ya, ke Excel-nya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nih, di tengah kesibukan ibu-ibu. Rabu ada kelas Tadi juga ya. yang saya penting itu kan ini. Jadi sampai Ya. akhir bulan itu misalkan saya mau tahu berapa siswa saya yang belum bayar di bulan Juni misalkan. Bisa ya Pak ya kayak gitu ya. Bisa, Langsung ada keluar laporannya. siapa gitu ya. Nanti Ada. bisa keluar ya. Jadi Bisa bisa keluar keluar. laporan harian, bisa keluar Bulanan tadi ya bisa. total transaksi itu bulanannya itu bisa sama yang Bisa. transfer sama tunai. Ya, bisa. Sama bisa kalau kita masukkan nama langsung berarti langsung keluar bulan itu siswa yang harus bayar itu bulan apa ya? Maksudnya kan kadang yang dibingungin tuh kan gini, dia misalkan Juni, dia Mei-nya sudah bayar belum ya? Kayak gitu kan ada yang ketunda-tunda ya. Jadi kalau kita ketik nama keluar bulan yang harusnya dia bayar ya Pak ya, berarti ya tadi ya. Betul. Jadi gini, kalau misalnya dia ada tunggakan di bulan Mei gitu kan ya. Dia mau bayar Juni, dia lupa gitu kan, ternyata Mei-nya belum dibayar gitu. Seandainya seperti itu. Nah, nanti sistem akan menunjuk ke pembayaran yang sebelumnya dulu, bulan Mei dulu. Nggak bisa bayar Juni dulu. Pak. Ya, itu udah kita proteksi itu. Udah ya. Ya. Ya, itu yang bikin bingung soalnya biasanya. Baik Betul, Pak, iya kalau ya. saya itu sih, sementara saya cukup Pak Teddy. Ya, makasih Bu Esther. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Ya. Misal kalau ada yang bayarnya itu di bulan Juni tapi kayak di split 2 kali gitu loh. Ada yang kayak gitu, misal di awal bulan masih 200. Ini contoh ya. Terus nanti mungkin dia janji tengah bulan atau akhir bulan baru sisanya, itu juga bisa ya Pak? Yang di split nggak bisa Bu. Oh, yang di split nggak bisa? Yang di split nggak bisa. Oh, gitu ya. Iya, kecuali kalau bayarnya dia misalnya beberapa bulan sekaligus. Bayar Juni, Juli, Agustus, itu ya, bisa. Ada yang gitu sih, misal ada yang setahun gitu. Setahun, nah itu bisa. Nggak masalah. Kalau yang di split nggak bisa, Bu. Jadi split itu paling di catatan dulu ya itunya. Oh, nanti tunggu lunas semua baru dikasih nota yang betul. Ini ya. Ya, karena di dalam 1 bulan itu hanya ada 1 kwitansi dikeluarkan. Oh, baik-baik. Ya. Itu Pak. buat proteksi, Bu Dina, proteksi. Jadi gini, kalau misalnya siswa sudah bayar nih, kita membuat, misalnya siswa bayar bulan Juni, kemudian kita memproses lagi penetapan buat bulan Juni. Tagihan lagi. Nah, itu sistem akan tidak akan membuat lagi tagihan untuk bulan Juni. Kenapa? Karena sudah ada tagihan di bulan Juni itu, sama pembayarannya sudah ada gitu kan. Oh, baik ya, Pak. Baik. Melindungi itu sih, ya. Ya. Nanti yang dikirim ini misal jadi itu berarti dalam bentuk sudah ini ya Pak, kayak di email gitu ya? Atau di apa? Maksudnya datanya ini. Oh, ada programnya. Ya, nanti dalam bentuk email. Email boleh, saya kirim lewat WhatsApp juga boleh. Nanti tinggal di-install aja di komputernya. Saya nanti berikan. Data siswa saya tuh loh. Data siswa saya tuh loh. Oh iya, Excel. Dalam bentuk Excel aja, Bu, siswanya. Isinya apa aja ya, Pak? Isinya nanti apa aja? Terserah. Ibu punya data lengkapnya seperti apa? Ibu punya data Excel nggak? Ya, yang siswa. Ada. Ya, nanti saya. Tergantung saya ya. Maksudnya kolom-kolomnya tergantung saya mau isi apa ya? Betul, ya. Kalau mau saya berikan sampelnya juga boleh gitu kan ya. Tapi kalau gitu kan nanti jadi repot, Ibu mindah-mindahin biar nanti saya yang memasukkannya ke dalam sistem. Oh, baik-baik Pak. Ya. Jadinya, sorry saya kelingan. Ini dari cases itu kayak kita laporan B itu bisa diekspor ke Excel ya?
Kayak Ya, loh. yang laporan Jadi dari kita nggak ada usah. laporan A, laporan B itu ya ke Kumon itu. Oh, jadi Itu simple kita, ya malahan ya. iya, Ya, jadi kita nggak perlu nah di situ ngetik boleh. gitu. Oh iya ya. Jadi nggak usah ngetik. Ya. Pak. Tapi kadang-kadang ada kelas-kelas Kumon yang datanya lebih lengkap daripada laporan A, laporan B Laporan. itu. Oh Ya, gitu. misalnya kode Oh ya, nama memotivasi sekolah, tujuan itu ya. ya lebih lengkap gitu kan. Jadi lebih baik data yang lengkap aja saya berikan. Gitu. Oke. Pak, maaf satu lagi. Ya. Ini kalau misalkan itu kan berarti nanti kan diinstal di laptop admin. Saya Ya. bisa nggak buka tanpa buka laptop admin? Maksudnya dikonek ke laptop pembimbing gitu bisa nggak, Pak? Nanti pakai remote ya, remote gitu. Remote-nya ya bisa pakai Zoom juga. Kalau nggak pakai Team Viewer juga bisa gitu kan ya. Oh gitu. Di remote. Atau ya. kalau enggak misalnya berarti simpelnya gini ya, mereka harus kirim laporan itu ada ya, bentuk apa yang laporan harian gitu ya. Itu Boleh kayak WhatsApp ya. gitu aja Boleh. ya Pak ya berarti Ya, ya. kirim laporan harian Kan, atau misalnya data satu foldernya itu dikopiin ke USB, dikirim ke Ibu gitu. oh gitu. Maksud saya mau ngecek hari ini tuh yang kayak tadi loh Pak. Maksudnya total berapa, tadi transfer berapa, total tunai berapa, mau langsung cross check harian gitu untuk daily report. Oh ya udah reportnya aja ke PDF report tadi aja, seperti tadi. Ya seperti tadi. Oke. Iya Pak tadi. Ya. Laporan-laporannya sudah cukup lengkap lah gitu ya. Nanti termasuk nanti di akhir tahun akademik biasanya kan ada siswa naik kelas tuh. Sini ada juga ya siswa naik kelas gitu kan. Jadi kadang-kadang kita butuh nih siswa yang naik kelas, ada prosesnya juga di sini. Sebentar ya ini. Nah sini ada untuk naik kelas. Tapi itu yang itu simple-simple lah maksudnya. Mana cetak. Nah ini naik kelas. Jadi nanti yang kelas 1 jadi kelas 2, kelas 3. Ini buat ngubah data aja sih. Tarif-tarif ada di sini juga. Ini berdasarkan kelas tarifnya. Emang kalau di Kumon kan sampai dengan SD tarifnya sekian gitu kan sama semua ya. SMP, SMA beda gitu kan ya. Nah cuman kalau yang di saya ini per kelas. Tapi gampang tinggal diedit aja sih. Kalau ada kenaikan-naikannya, ini pendaftarannya, ini tarifnya. Kalau nggak bisa otomatis ya Pak? Yang SD ke SMP gitu, maksudnya nggak bisa otomatis setiap tahun langsung pindah gitu, enggak ya? Oh Kita ini ada otomatis. Otomatis? Tina, ada. Ini enggak otomatis Bu, cuma diproses ini Bu, naik kelasnya. Biasanya di bulan Juni kan. Ini contoh ya saya ya, klik gitu kan. Nah ini proses kenaikan kelas untuk seluruh siswa yang aktif. Nanti yang kelas 6 jadi SMP otomatis gitu. Jadi ke kelas 7. Oh, yang kelas sama 7 biayanya jadi kelas juga 8. Ya? Uang khususnya jadi sudah langsung ya? Oh iya. Langsung. Ini udah ada. Ya. Ini buat tarif-tarifnya aja sih Bu kalau ada kenaikan harga dari Kumonnya ya. Ini kayaknya Jabodetabek mungkin lebih tinggi ya dibanding yang lain gitu. Kalau sekarang tarif Kumon berapa ya untuk SD? Kalau area Jawa Timur ini 420, SMP-nya 470, Pak. Oh ya beda ya, beda ini. Ya. Ini Jakarta Jabodetabek sih. Iya. Ya, ini Ibu bisa lihat juga histori ya buat siswa misalnya ya. Tadi pembayarannya kapan-kapan gitu kan. Ini kita bisa lihat juga gitu. Jadi kalau ada kekeliruan atau apa kita bisa lihat di sini. Termasuk nanti kalau ini juga untuk siswa anak ya. Kalau anak kan dapat diskon ya 100%. Nah nanti siswanya bisa ditandai di sininya nanti ada bayarnya Rp1. Rp1 harusnya kan 0 gitu kan ya kalau siswa ini anak pembimbing atau anak asisten ya kayaknya gitu kan ya dapat diskon ya 100%. Nanti ini kan bisa diedit sebetulnya nih. Ada diskonnya tuh. Ini yang free Rp1. Rp1 itu artinya sebetulnya dia 0, cuman ditulisnya 1 supaya kelihatan nanti di laporannya.
gitu kan. Yang diskon 50% juga ada kan ya. Gitu. Nah, ini status-status bisa kita ubah di sini. Siswa ini misalnya Aditya nih cuti, ya kita tinggal tulis cuti. Nah, ketika cuti dia tidak akan dibuat tagihannya gitu kan. Jadi tagihan di bulan itu dia aman atau kosong. Oh, maksudnya Ya. tagihan itu gimana Pak? Mas dibuat Tagihan tagihan? tuh gini Bu, kan kalau misalnya di bulan Juni nih Aditya katakanlah cuti, lapor dia cuti gitu kan. Nah, saya komputer tidak akan membuatkan tagihan di bulan Juni itu. Jadi ketika dia mau bayar pun nggak bisa, nggak ada tagihan di bulan Juni itu. Oh gitu, oke. Kalau siswa yang cuti, kan ada siswa yang cuti, saya mau cuti nih di bulan Juni gitu kan. Berarti kita nggak perlu bikin tagihan kan, gitu kan. Jadi ketika kita proses ini penetapan atau bikin tagihan ini akan dilewat gitu. Yang cuti-cuti itu. Oh, ya maksudnya kayak misalkan kita ingin tahu siapa aja yang belum bayar, nah itu dia pasti kelewat ya, udah nggak masuk Pasti ya, karena kan kelewat cuti gitu gitu kan. ya maksudnya ya. Oke. Betul. Ya, Yang Pak. cuti, yang berhenti ini nggak akan dibuat tagihannya. Nah, ini kita bisa cek nih Bu, siswa yang belum bayar. Ini yang untuk MET aja ya, nanti kita bisa cek. Nah, ini pembayarannya mungkin terlalu kecil ya, saya cetak dulu ke ini ke PDF ya. Ini belum bayar. Nah, ini belum bayar ya, saya cek ya. Belum bayar, sebentar. Tadi saya lupa naruhnya, ada di Kumon, ini Kelapa Gading. Nah, ini belum bayar. Nah, ini. Jadi termasuk yang tagihan-tagihan bulan sebelumnya akan muncul. Tuh, ini kan yang September 2021 belum bayar ya. Tadi ini kan saya baru bikin tagihan yang bulan Juni juga ya. Belum bayar siapa. Totalnya berapa kita juga bisa lihat nanti. Ini ada 13 halaman. Nah, ini. Maaf. Ke Sio nggak ya? Ini saya ke Sio nggak? Tadi maaf ya, ini ke Sio. Nah, ini tagihannya tuh. Gitu. Jadi bulan-bulan sebelumnya pun akan muncul. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu tagihan-tagihan. Yang belum bayar, ini yang nanti kita cross check. Sama nanti pembayaran hariannya gitu kan ya. Sebetulnya nggak harian lah, kita bisa mau per berapa hari pun juga bisa ya. Karena kan ini waktu kita bikin laporannya, saya mau laporannya katakanlah ini laporannya per berapa hari gitu kan ya, boleh sini ya pembayaran nih. Nah, ini laporannya, ini kan ada tanggal berapa, misalnya kita mau per minggu boleh misalnya, atau per 2 minggu juga boleh, tapi jangan terlalu lama lah ini, soalnya kan riskan ini, ya ketahuan, ini kan ada tanggalnya, bisa di-share, dari 1 Juni sampai 22. Ibu-ibu yang paling perlu adalah kalau dia bayarnya tunai dan transfer itu harus dicek aja pokoknya. Kalau pertama, apalagi kalau punya banknya beberapa gitu kan ya. Nah, ini kan banknya nanti bisa Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya cukup sih, Pak. Cukup ya, baik. Sama-sama saya izin ya. keluar dulu ya, Pak. Ada. Boleh ya, terima kasih untuk ya, waktunya. Pak. Terima kasih. Ya, makasih ya. Saya nanti kirimkan panduannya ya. Pak Teki. Ya, Ibu Lira. terima Terima kasih, kasih. Pak Teki. Ya, Sampai terima kasih semuanya. Yuk. Ya.